Di tanah goa yang diselimuti jejak kerajaan tua dan adat yang dijaga turun-temurun, pernah berdiri seorang pemimpin yang namanya hidup dalam ingatan masyarakat goa. Ia bernama Iman Rakai Daengta Dengmangka. Ketika pengaruh kolonial mulai merambat masuk dan tradisi perlahan diuji oleh waktu, ia tetap berdiri sebagai penjaga kehormatan, pemelihara adat, dan penuntun masyarakatnya. Dari balik sunyi sejarah yang jarang diceritakan, kisah tentang kepemimpinan, warisan leluhur, dan martabat tanah goa kembali dihidupkan. Iman Rakai Daengta Dengmangka, atau yang lebih kita kenal dengan Datuk Mangka, adalah putra dari pasangan suami istri Ibagu Daengtika dan Iyaseng Denginga. Dari garis keturunan kedua orang tuanya inilah jiwa kepemimpinan dan tradisi pemerintahan diwariskan kepada Datuk Mangka. Sejak kecil, Datuk Mangka tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi siri napaceh, nilai kehormatan dan solidaritas yang menjadi fondasi masyarakat goa. Beliau dikenal memiliki kecerdasan, keberanian, serta kemampuan bela diri yang sangat baik. Selain mempelajari ilmu pemerintahan dan adat istiadat, beliau juga mendalami strategi peperangan dan ketangkasan dalam berkuda. Ayahnya sering mengajak beliau berkeliling ke berbagai wilayah kekuasaan goa untuk memahami kondisi rakyat dan karakter wilayah kerajaan. Perjalanan besar Iman Rakai Daengta Dengmangka dimulai ketika pamannya Daengta Dengsila selaku Gelarang Somata wafat tanpa meninggalkan keturunan laki-laki. Keadaan tersebut mendorong keluarga besar dan Dewan Adat Bate Salapangari Goa untuk mengadakan musyawarah guna menentukan pengganti yang layak memimpin wilayah Somata. Melalui kesepakatan bersama, pada kisaran tahun 1902 itulah Iman Rakai Daengta Dengmangka akhirnya dipilih dan diangkat sebagai Gelarang Somata. Pada waktu kerajaan Goa dibekukan, pemerintah Belanda merampingkan pemerintahan di daerah bekas kerajaan Goa. Wilayah Bate Salapanga diciutkan. Somata dan Tombolo akhirnya digabung menjadi satu distrik. Sebagai konsekuensi dari penggabungan itu, nama Tombolo diabadikan sebagai nama bagi distrik gabungan itu. Sedangkan Datuk Mangka sebagai Gelarang Somata diangkat menjadi Gelarang dari distrik gabungan itu, yakni Gelarang Tombolo. Keputusan ini bukan semata karena hubungan darah, tetapi juga karena kemampuan, kecerdasan, keberanian, dan kewibawaannya yang telah diakui oleh masyarakat dan para bangsawan kerajaan. Datuk Mangka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kestabilan wilayah di tengah perubahan zaman. Pada awal abad ke-20, banyak struktur adat di Goa mulai mengalami pergeseran akibat campur tangan pemerintah kolonial. Namun, Datuk Mangka tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan adat istiadat leluhur sebagai identitas masyarakat Goa. Menurut catatan silsilah, Iman Rakai Daengta Dengmangka memiliki 13 anak. Muhammad Dengputu, Abdul Hamid Denggasing, Aminah Deng Sambara, Abdul Majid Deng Ngembah, Hanafi Deng Tayang, Mustafa Deng Sute, Abdul Qadir Deng Nompo, Taiba Deng Bau, Muhammad Saleh Deng Nai, Abdul Razak Deng Siki, Patimasang Deng Sokna, Basek Deng Ngani, dan Suri Deng Ngiji. Dari perjalanan hidup Iman Rakai Daengta Dengmangka, sejarah Gelarang Somata dan Tombolo bukan hanya tentang silsilah keluarga atau pergantian kepemimpinan adat. Lebih dari itu, kisah beliau adalah potret tentang bagaimana kehormatan, pengabdian, dan warisan leluhur dijaga di tengah perubahan zaman yang terus bergerak. Dari sekian banyaknya keturunan Datuk Mangka, salah satu yang dikenal luas oleh masyarakat adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Rias Rashid MA PhD, Daeng Manangkasi.
Beliau adalah seorang akademisi, birokrat, dan tokoh pemerintahan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu perancang utama sistem otonomi daerah di Indonesia setelah era reformasi. Meski dikenal sebagai tokoh birokrat, Profesor Rias Rasyid tetap dekat dengan identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dari tanah kelahirannya di Kabupaten Goa. Kini, salah satu tokoh yang menduduki jabatan pemegang roda birokrasi pemerintah Kabupaten Goa tak jauh juga merupakan keturunan Datuk Mangka. Haji Andi Aziz Peter Hamzah, SH.MSI Daeng Tutu, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Goa. Merekalah sedikit contoh dari sekian banyak keturunan Datuk Mangka yang hadir di era modern sebagai sosok intelektual yang berperan dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia melalui gagasan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Meski hidup di zaman yang berbeda dengan Datuk Mangka, keduanya tetap dipersatukan oleh nilai yang sama, pengabdian kepada masyarakat, kepemimpinan, dan tanggung jawab terhadap warisan leluhur. Oleh karena itu, nama Iman Rakai Daeng Tak Daeng Mangka mungkin tertulis dalam lembaran sejarah lama, tetapi nilai perjuangan dan tanggung jawab yang ia tinggalkan tetap hidup dalam ingatan masyarakat Goa hingga hari ini. Pesan yang ingin disampaikan dalam dokumenter ini bahwa kita tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah keluarga, tetapi jadikan sejarah itu sebagai sumber semangat untuk terus belajar, menjaga akhlak, menghormati leluhur, mencintai budaya, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya, kehormatan sebuah keturunan tidak ditentukan oleh siapa nenek moyangnya, melainkan oleh bagaimana generasi hari ini menjaga nilai yang ditinggalkan, lalu mengubahnya menjadi karya, ilmu, kepemimpinan, dan pengabdian bagi masa depan.